sekarang kita berhenti. Netral kan, tangan rem naik, tangan tangan bagus. Kita ganti posisi, kita akan latihan tanjakan. Jadi kita latihan tanjakan. Jadi tanjakan kan jadi masalahnya orang kalau pertama orang-orang sing pemula ya, kalau ditanjakan kan bingung nih. Misalnya kita harus berhenti di tanjakan, terus harus jalan lagi. Nah itu tanjakan naik, terus berhenti di tengah, harus start lagi. Biasanya orang akan takut kalau mundur gitu kan. Nah kita akan belajar itu agar tidak mundur. Jadi kita akan belajar tanjakan rendah dan tanjakan tinggi. Tanjakan rendah itu bisa menggunakan teknik biasa dasar. Terus kalau untuk tanjakan tinggi ada teknik dasar dan bisa bantuan dengan handrem. Nanti tak jelaskannya pakai handrem. Karena kalau untuk pemula lebih gampang yang pakai handrem untuk tanjakan tinggi. Oke, kita akan berhenti di tengah tanjakan dan bagaimana agar kita nggak pelarut di tanjakan. Kopling habis, si rem sampai berhenti. Kita sudah berhenti di tanjakan. Dan bagaimana solusinya agar kita bisa jalan lagi. Posisi jalan mungkin di gigi 2 atau 3 atau 4 ya. Terus setelah kita berhenti kita harus netral, baru kita ke 1. Nah ini anggap aja tanjakannya nggak begitu tinggi. Nah cara tekniknya seperti yang tadi, angkat koplingnya sampai dia bergetar, dan getarannya harus tinggi. Kenapa lebih tinggi sama datar? Karena agak menanjak, jadi agak tinggi lagi dikit sampai mobil akan terdege, agak gede gitu kan. Setelah itu remnya lepaskan, langsung pindahkan ke gas seperti ini. Daman sebenarnya tanpa menggunakan gas juga bisa, tapi asal tanjakan itu nggak tinggi banget. Tapi kalau tanjakannya tinggi, bantu dengan gas. Sekarang gini, pas ini sudah bergetar kan, remnya lepaskan, pelan-pelan aja lepas. Terus kalau mundur direm lagi, berarti tidak pas. Jadi koplingnya kurang naikkan sedikit. Kalau sudah berhenti, gitu kan, remnya lepaskan, langsung pindahkan ke gas sedikit. Nanti gas sedikit sambil koplingnya dilepas pelan-pelan, tapi harus pelan. Gini. Nah, gini, mobil sudah jalan, lepas aja koplingnya. Seperti ini. Nah, ulang lagi ya. Ulang lagi sama dengan yang tadi. Oke, ulang lagi. Angkat kopling sampai dia bergetar. Nah, sudah bergetar, remnya lepaskan, pindahkan ke gas sambil digas sedikit. Nah, gini aja. Ini biarkan jalan dulu sebentar. Kalau sudah stabil, baru kita lepaskan koplingnya. Nah, seperti ini. Ini untuk tanjakan rendah. Nah, sekarang kita akan untuk tanjakan tinggi. Sebenarnya tanjakan tinggi bisa menggunakan teknik seperti ini. Tapi kalau tanjakannya nggak begitu tinggi, kalau tanjakan ekstrim, nah kita harus menstabilkan kopling dan gas dulu. Kita bisa minta bantuan handrem untuk pemula. Kalau untuk yang sudah pro, pakai teknik tadi. Tapi kalau pemula pakai teknik ini aja. Handrem naik, ini handrem dinaikkan ya. Terus sekarang kan posisi netral, kaki lepas itu udah nggak mundur. Nah kenapa pakai handrem? Nah, agar menjaga mobil tidak mundur. Jadi kita tidak usah menggunakan rem kaki di bawah. Jadi gini posisinya, nggak usah pakai rem kaki. Jadi kopling habis, kakinya ke 1. Nah di sini kita langsung menggunakan gas. Jadi posisinya handrem naik kan sudah nggak mundur. Handrem itu menjaga agar mobil tidak mundur. Jadi kita langsung gas dulu. Jadi gasnya gede aja nggak apa-apa. Gede itu tergantung tanjakannya. Kalau tanjakan gede gitu. Kita naikkan aja gasnya. Nah kira-kira segini. Kerasa kan Pak? Gitu kan. Terus gini, kita pegang handremnya. Terus angkat kopling sampai bergetar. Sama sebenarnya semuanya dicari sampai bergetar gini. Angkat koplingnya sampai dia bergetar. Gasnya kan sudah gitu kan. Nah ini kan sudah gitu kan. Kita tinggal lepaskan aja remnya. Oke, rem tangannya kita lepaskan. Mobil sudah pasti ke depan. Nah seperti ini. Mobil sudah pasti ke depan. Biarkan gasnya tambahin boleh. Nih, biarkan dia jalan. Tapi kopling mas tahan dulu ya. Kalau sudah stabil seperti ini, lepaskan koplingnya. Nah seperti ini. Kopling habis direm lagi. Saya ulang ya. Ini teknik tanjakan tinggi. Nanti kalau tanjakan tinggi tinggal kasih gede aja. Udah itu gampang. Jadi tekniknya menggunakan handrem seperti ini. Ini bisa dipakai di tanjakan rendah juga bisa. Jadi menggunakan teknik ini bisa dipakai di tanjakan rendah. Tapi kalau tanjakan rendah tidak bisa dipakai, tanjakan rendah tidak bisa dipakai di tanjakan tinggi, enak larut ya pemula.
Tapi kalau sudah ahli bisa. Saya ulang ya. Untuk tanjakan tinggi, handrem naik. Ini lepas apa? Kopling gigi 1. Nah, gas dulu. Paling gampang gas dulu. Nah, sudah gereng seperti ini. Anggap tanjakannya gede, tinggi, udah gede. Udah nggak apa-apa, mantap, gede. Nah, seperti ini. Ini anggap aja tanjakan tinggi, saya naikkan toh. Nah, terus kita angkat kopling sampai dia getar. Ini gede ya. Angkat kopling sampai dia bergetar. Nah, sini sudah bergetar kan? Sudah gitu kan. Nah, ini tinggal remnya lepaskan aja. Nih, lepaskan pelan-pelan. Mobilnya kemana? Kalau mobilnya mundur dinaikkan lagi. Tapi kalau mobilnya maju, lepas saja. Lepas pelan-pelan. Nih, mobil sudah maju kan? Lepas pelan-pelan sampai lepas. Nah, tahan dulu koplingnya. Biarkan dia jalan dulu. Kalau sudah stabil, baru lepaskan. Paham ya? Gampang. Oke. Kita mulai dari sana. Jadi tanjakan tinggi, kalau pemula kalau takut wah tanjakan tinggi nggak harus dia. Sebenarnya kalau kita punya tekniknya, nggak masalah. Nih belokan seperti ini gunakan start kopling. Kenapa? Biar mobil gampang diatur. Gitu. Jadi teknik mengemudi cuma ini sudah saya ajarkan semua. Jadi untuk tanjakan oke, sudah, untuk datar sudah. Jadi semuanya sudah ya. Tinggal kita yang belum belajar parkir. Nah, belajar parkir besok di rumahnya nggak apa-apa untuk belajar parkir. Kita mulai dari ujung. Anggap aja nanti kita jalan dari Solo ya. Start biasa kayak tadi. Terus nanti kita ke sini, pas tanjakan kita berhenti, tanjakan harus bisa start lagi. Start yang gigi tanpa menggunakan rem dan start menggunakan handrem. Nah, kita coba semuanya. Nek sudah bisa, ya sudah. Belajar mobil tekniknya cuma itu. Belok pakai stang kopling untuk memperlambat mobil. Terus turunan remnya seperti kemarin, tanjakan juga seperti kemarin. Terus apa lagi ya? Start tanjakan, start datar, start menurun. Yang belum cuma parkir. Seimbangkan antara kopling dan gas. Jadi misalnya kita misalnya apa ya, agak menanjak, terus kita main setengah kopling selambat mungkin toh. Setengah kopling misalnya gini, ambil lebih jelas lagi. Ini main setengah kopling, terus agak menanjak, biar mobil di belakang lagi. Jadi gini, pas kita main setengah kopling, jalannya kan pelan, terus agak nanjak, boleh dibantu dengan gasnya. Setengah kopling dengan gas ini gini, agak ngermeraung, gitu kan. Tapi ini mobilnya nggak kenceng, jadi ini hanya untuk menaikkan RPM agar pas tanjakan itu mobil ini kuat gitu loh. Jadi nggak usah bingung kok gaji gede toh. Nah, kenapa kok gaji gede kok mobilnya nggak banter gitu, karena kita kontrol dengan kopling gitu. Jadi intinya setengah kopling itu. Jadi ini gasnya gede gitu, tapi mobil ini tetap pelan karena kita kontrol dengan setengah kopling. Oke, paham ya? Kita coba. Ini khusus untuk tanjakan-tanjakan.